Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Hari ini kita belajar fungsi. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi dengan kata lain, relasi dari A ke B itu adalah 1 ke 1. Ini adalah fungsinya, fungsi A ke B, atau ini artinya F memetakan A ke B. Fungsi itu sama dengan pemetaan, sama dengan transformasi. Nah, A ini disebut sebagai daerah asal atau domain dari F, sedangkan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nah, jika ada fungsi A sama dengan B, maka A dinamakan prabayang dari B, dan B ini dinamakan bayang atau image dari A. Nah, sedangkan himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range. Nah, ini adalah gambar dari fungsi F memetakan A ke B. Ini gambarnya. Ya, jadi gambarnya dari himpunan A yang anggotanya A kecil dan himpunan B yang anggotanya B kecil ini direlasikan tepat satu, ya, dari A ke B. Nah, sekarang kekhususan relasi. Yang pertama, tiap elemen di dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yaitu setiap elemen di dalam A itu harus direlasikan ke himpunan lawannya A. Kemudian, yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika pasangan terurut AB elemen F dan AC, pasangan terurut AC elemen F, maka B itu sama dengan C. Jadi kalau misalnya A direlasikan ke B, kemudian A direlasikan ke C, itu B harus sama dengan C. Jadi dengan kata lain, A itu hanya direlasikan satu saja, ya. Jadi B dan C itu nilainya harus sama dengan. Makanya ini relasinya karena fungsi itu relasinya adalah 1 ke 1. Ya, okay. Kemudian beberapa fungsi khusus. Yang pertama, fungsi floor dan fungsi ceiling. Fungsi floor dan fungsi ceiling ini sudah pernah saya singgung, ya, di bab himpunan. Kalau tidak salah ketika kita bahas inklusi eksklusi, di situ ada tanda kurung yang ada seperti ininya. Kurung yang di bawah seperti ini, coret di bawah gini, ya. Nah, ini namanya fungsi floor. Jadi pembulatan ke bawah, berapapun angkanya di belakang koma. Itu nanti pembulatannya ke bawah kalau ada fungsi floor. Kemudian ini fungsi ceiling. Ini ada di atas. Nah, ini adalah pembulatan ke atas. Berapapun angkanya di belakang koma. Misalnya ada angka 1,1 di fungsi ceiling, maka menjadi 2. Kalau di sini 1,9 di fungsi floor, maka menjadi 1. Nah, contoh di sini 3,5 di fungsi floor, maka hasilnya 3. Nah, kemudian di sini 0,5 di fungsi floor, hasilnya 0. Minus 0,5 di fungsi floor, hasilnya adalah minus 1. Minus 2,5 di fungsi floor, hasilnya adalah minus 3. Diingat minus, ya. Kalau minus itu semakin ke bawah itu semakin kecil. Kalau semakin ke atas semakin besar. Jadi gini, jadi maaf ya, ini misalnya minus 0,5. Ke bawahnya itu adalah minus 1. Bukannya 0, tetapi minus 1. Ya, diingat-ingat. Nah, kemudian di sini 3,5 di fungsi ceiling menjadi 4. 0,6 di fungsi ceiling menjadi 1. Minus 0,5 di fungsi ceiling. Minus 0,5 itu lebih rendah daripada 0, ya. Maka di sini menjadi 0. Minus 3,5 di fungsi ceiling menjadi minus 3. Nah, jadi ini fungsi floor dan fungsi ceiling ini menggugurkan pemahaman Anda selama ini, ya. Kalau selama ini pembulatan itu kalau 0,5 dibulatkan ke atas. Kalau 0,5 ke atas dibulatkan ke atas, 0,5 ke bawah dibulatkan ke bawah. Tapi kalau ada fungsi floor dan ceiling itu sudah lain. Ya, oke. Yang kedua, fungsi modulo. Fungsi modulo itu adalah sisa hasil bagi.
Bisa hasil bagi. Contohnya ini, 35 modulo 8. 35 dibagi 8. Yang bisa dibagi 8 itu adalah 32, sisanya 3. Jadi sisa dari 35 dibagi 8, 3. Kemudian minus 25 modulo 7. Di sini 3. Kenapa kok 3? Kenapa kok nggak minus 4? Nggak ada sisa negatif ya. Sisa itu adanya positif. Maka ini dari minus 25, kita cari ke bawah. Lebih kecil dari minus 25 yang bisa dibagi 7. Minus berapa? Minus 28. Nah, minus 28 ketika diambil minus 25 masih sisa berapa? Sisa 3. Begitu ceritanya. Oke. Sekarang fungsi faktorial. N faktorial, jadi ini N tanda pentung itu dibaca N faktorial. N faktorial. Bernilai 1 ketika N-nya 0. Jadi 0 faktorial itu 1. Kemudian kalau N faktorial untuk N tidak sama dengan 0, maka di sini 1 kali 2 kali sama dengan kali N-1 kali N. Atau lebih gampangnya gini. N kalikan N-1 kalikan N-2 sampai dengan kali 1. Ya. Jadi kalau misalnya ada 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Contoh di sini, ini 0 faktorial hasilnya adalah 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6. Ya. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi eksponensial dan logaritmik. Fungsi eksponensial berbentuk A pangkat N. Itu bernilai 1 jika N-nya 0. Jadi bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau dipangkatkan yang bukan 0, ya maka misalnya A pangkat 3, ya A kali A sebanyak 3 kali. Nah, sekarang untuk kasus perpangkatan negatif, A pangkat minus N, maka sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Kemudian fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan A log X. Ini ekuivalen dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang nanti dipakai untuk soal fungsi ya, tapi saya biasanya nggak sampai ke logaritma gitu, nggak sampai. Paling nanti faktorial atau A pangkat gitu saja. Ya, oke. Nah, ini contoh. Misalkan F adalah fungsi dari X dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4 ke X yang didefinisikan oleh fungsi X sama dengan 3X modulo 5. Tuliskan F sebagai himpunan pasangan terurut. Apakah F 1 ke 1 atau tidak? Nah, sekarang Anda masukkan ke dalam fungsinya. Jadi masing-masing anggotanya X ini kita masukkan ke fungsinya. 0 ya, 0. Sekarang X-nya 0. X-nya 0 maka di sini menjadi 3 kali 0 modulo 5. 3 kali 0 itu berapa? 0. 0 modulo 5. Ya berarti 0. Berarti 0, 0. 0 hasilnya setelah difungsikan 0. Kemudian 1. 3 kali 1 modulo 5. 3 dimodulkan 5. Itu kan tidak bisa. Ya, itu sisa 3. Berarti 1 difungsikan hasilnya 3. Sekarang 2. 3 kali 2 modulo 5. 6 kan ya. 6 dimodulkan 5. Berarti sisa 1. Berarti berapa tadi? 2 difungsikan hasilnya 1. Sekarang kalau 3. 3 kali 3 modulo 5. Sisanya adalah 4. Maka 3 difungsikan hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kali 3, 12. Dimodulkan, jadi sisanya adalah 2. Maka 4 pasangannya 2. Nah, sekarang sudah Anda tulis ya. Sekarang tuliskan. Fungsi X sama dengan hasilnya adalah 0, 0. Tadi terus 1, 3. Kemudian 2, 1. Kemudian 3, 4, kemudian 4, 2. Nah, kita lihat apakah X ke fungsi itu merupakan fungsi dari 1 ke 1. 0 dengan 1 tadi. Kemudian 0 dengan 1. Terus kemudian 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan berapa tadi? 2 kali 3. 0 dengan 0 ya tadi salah saya, maaf. Ulangi. 0 dengan 0, 1 dengan 3, 2 dengan 1, 3 dengan 4, 4 dengan 2. Jadi merupakan 1 ke 1.
Ya, nanti saya kasih pembahasannya ya, biar tidak